Hukum pajak dan acara perpajakan. Topik ke-13 dari 50 topik. Hak dan kewajiban pemerintah dalam perpajakan. Bagian kedua, mengurangi, menerima, atau menolak upaya hukum wajib pajak. Terhadap ketetapan pajak, wajib pajak dapat melakukan upaya hukum berikut. 1. Mengajukan pengurangan, pembatalan, dan pembetulan, atau 2. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak. Atas pengajuan permohonan tersebut, Direktur Jenderal Pajak mempunyai hak untuk mengurangi, menerima, atau menolak upaya hukum dari wajib pajak tersebut dalam hal berikut. A. Terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, pasal 16 Undang-Undang KUP. B. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi bunga, denda, dan kenaikan yang terutang. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena khilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. C. Mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak yang tidak benar. D. Membatalkan surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa prosedur yang benar. Atau E. Hak Direktur Jenderal Pajak tersebut diberikan dalam rangka memberikan keadilan dan melindungi wajib pajak dari tindakan fiskus yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, pasal 16, pasal 25, dan pasal 36 Undang-Undang KUP. Melakukan penyidikan. Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan, dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Sementara itu, yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Dalam hal wajib pajak melakukan perbuatan yang dapat diancam pidana, Direktur Jenderal Pajak mempunyai hak untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan menentukan adanya bukti permulaan. Bukti permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Tindakan penyidikan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana perpajakan. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan, penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain, pasal 43A dan pasal 44 Undang-Undang KUP. Menghentikan penyidikan. Penyidik mempunyai hak untuk menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kedaluwarsa atau tersangkanya meninggal dunia. Demi kepentingan penerimaan negara, Menteri Keuangan mempunyai hak meminta kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau tidak seharusnya dikembalikan, pasal 44A dan pasal 44B Undang-Undang KUP. Kewajiban pemerintah. Sosialisasi atas kewajiban perpajakan. Perubahan sistem perpajakan di Indonesia menjadi self-assessment, yaitu pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan sendiri, membayar, dan melaporkan pajak terutang melalui mekanisme formulir laporan surat pemberitahuan atau SPT. Hal itu perlu disosialisasikan dengan memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terutang serta memberikan peluang kepada wajib pajak berbuat kecurangan dalam perhitungan kewajiban pajaknya. Walaupun pemerintah memiliki instrumen untuk mendeteksi ketidakbenaran laporan SPT dari wajib pajak tersebut. Untuk itu, demi kepentingan penerimaan negara dari pajak, pemerintah wajib memberikan penyuluhan atau sosialisasi hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan di setiap kesempatan. Melalui sosialisasi kewajiban perpajakan, diharapkan masyarakat menjadi sadar atas pentingnya membayar pajak dengan benar guna membiayai roda pemerintahan. Memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Paradigma pungutan pajak yang tertuang dalam definisi pajak oleh para pakar pajak terdahulu yang menyatakan bahwa pajak merupakan pungutan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk kepentingan negara tanpa imbalan atau kontraprestasi sudah ditinggalkan. Karena tujuan pungutan pajak adalah kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, tujuan pajak harus jelas peruntukannya.
Dalam rangka itulah, pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada wajib pajak sebagai manifestasi dari imbalan atau kontraprestasi yang harus diberikan kepada segenap pembayar pajak. Pelayanan kepada wajib pajak tersebut berupa bimbingan mengenai pemenuhan kewajiban dan hak sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Bidang Perpajakan. Untuk itu, Ditjen Pajak menyediakan kisaran 7.000 petugas akun representatif, atau AR, yaitu sebuah jabatan baru dalam struktur Direktorat Jenderal Pajak yang tersebar di setiap kantor pelayanan pajak yang bertugas memberikan pelayanan dan konsultasi kepada wajib pajak. Penghapusan NPWP dan atau PKP. Atas permohonan wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak wajib menghapuskan nomor pokok wajib pajak dan atau memutuskan untuk mencabut pengusaha kena pajak yang diajukan kepadanya setelah dilakukan pemeriksaan mengenai alasan kebenaran permintaan tersebut. Kewajiban penghapusan NPWP atau PKP dilakukan oleh Dirjen Pajak apabila a. diajukan permohonan NPWP atau PKP oleh wajib pajak dan atau ahli warisnya apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. B. Wajib pajak badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha. C. Wajib pajak bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia. Atau D. Dianggap perlu oleh Dirjen Pajak untuk menghapuskan NPWP atau PKP dari wajib pajak atau pengusaha kena pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kewajiban pemerintah, dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak, berkaitan dengan penghapusan NPWP atau PKP dilakukan atas permohonan wajib pajak ataupun atas kewenangan jabatannya, Pasal 2 Undang-Undang KUP. Dengan demikian, walaupun tanpa permohonan dari wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak berdasarkan undang-undang dapat saja menghapuskan NPWP atau PKP apabila dianggap telah memenuhi persyaratan penghapusan. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Dirjen Pajak wajib memberikan kelebihan pembayaran pajak atas permohonan wajib pajak. Dengan ketentuan bahwa apabila temyata wajib pajak mempunyai utang pajak, pengembalian tersebut akan langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajaknya. Direktur Jenderal Pajak dalam melaksanakan kewajiban kelebihan pajak tersebut tentunya terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan atas SPT wajib pajak tersebut, Pasal 11 Undang-Undang KUP. Hal tersebut dilakukan karena sistem perpajakan yang kita anut adalah self-assessment, yaitu pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajaknya melalui SPT. Perhitungan wajib pajak yang dilaporkan belum tentu benar, bahkan mungkin dimanipulasikan. Oleh karena itu, ketika wajib pajak mengklaim terdapat kelebihan membayar pajak, pemerintah harus mengeceknya agar tidak terjadi kerugian negara. Apabila ternyata setelah diperiksa temyata laporan SPT wajib pajak tidak benar dan justru terdapat kekurangan pajak yang disetor, akan diterbitkan ketetapan pajak berupa surat ketetapan pajak kurang bayar. Menerbitkan keputusan keberatan. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus menerbitkan keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Apabila jangka waktu dimaksud terlampaui dan Dirjen Pajak belum memberikan suatu keputusan, Undang-Undang Perpajakan menyatakan keberatan wajib pajak yang diajukan dianggap disetujui dan diterima. Dengan diaturnya batas waktu penyelesaian keputusan atas keberatan, akan diperoleh suatu kepastian hukum bagi wajib pajak, Pasal 26 KUP. Itulah topik ke-13 Hukum Pajak dan Acara Perpajakan untuk membantu pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ratusan tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel Bernard Simamora Tutorial. Video dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.